Intens Investigasi. Dunia hiburan tanah air lagi-lagi dihebohkan dengan sebuah kabar mengejutkan yang datang dari seorang wanita diduga istri dari aktor asal negeri jiran, Malaysia, yang sempat berkiprah di beberapa film dan televisi tanah air, yakni Muhammad Alif Ali bin Ali Dan Khan atau akrab disapa Alif Ali. Dilaporkan oleh diduga sang istri, Nuning Irpana, ke Polda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukumnya kemarin. Lantas, apakah yang sebenarnya terjadi dan membuat sang istri melaporkan sang aktor yang kabarnya mulai berkiprah di industri entertainment tanah air sejak tahun 2010 tersebut? Bagaimana pula buka suaranya Nuning Irpana, wanita yang disebut-sebut sebagai istri sah dari Alif Ali? Benarkah pula berbeda dari perawakannya tampan dan terlihat tak banyak bicara itu? Alif sebenarnya memiliki perilaku yang menyimpang, yang akhirnya kini dibongkar secara gamblang oleh sang istri. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ibarat sebuah pepatah, tak akan ada asap jika tidak ada api. Pepatah itulah yang agaknya tepat untuk menggambarkan kejadian saat itu, atau yang menyeret nama aktor asal negeri jiran Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Alif Ali? Seperti diceritakan sebelumnya, Ali dilaporkan oleh diduga sang istri, Nuning Irpana, ke Polda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukumnya kemarin. Hal ini bukan tanpa sebab, pasalnya menurut Nuning Irpana melalui kuasa hukumnya, sang aktor diduga telah melakukan tindakan yang jauh dari sewajarnya seorang suami. Alif diduga menikah kembali tanpa izin istri sah dari sang istri. Bahkan disebut telah dilakukannya sebanyak 2 kali. Kuasa hukum Nuning pun menjelaskan, fakta ini terungkap setelah istri ketiga Alif berinisial AO menemukan buku nikah asli milik Nuning yang ternyata selama ini dibawa-bawa oleh Alif. Dari temuan itulah barulah terbongkar bahwa Alif telah lebih dulu menikah dengan Nuning sejak tahun 2009 dan hingga kini pernikahan tersebut masih sah secara hukum. Sudah melaporkan saudara Iya, AA. Saudara AA sudah saya laporkan kami atas dasar pernikahan yang dilakukan dengan klien kami berlangsung sudah selama 14 tahun. Kemudian yang bersangkutan menikah lagi tanpa izin, yakni 2 kali terjadi. Yang pertama dengan inisial NA, kemudian yang kedua dengan inisial AO. Oke. Yang mana sudah diketahui oleh istri sahnya. Yang pertama itu pada saat tahun 2021, yakni pada saat itu klien kami digugat sebagai saksi pembatalan nikah, bukan pembatalan nikah, peresmian nikah yang akan diresmikan oleh saudara AA ini karena dia mempunyai anak dari istri ketiga yang bernama AO. Ya, jadi kenapa si Nuning tiba-tiba baru tahu pada saat itu suaminya menikah lagi? Karena buku nikah yang dibawa-bawa oleh saudara AA ini, kan, buku nikahnya diketahui oleh istri ketiga. Oke, kemudian istri ketiga melacak, temulah alamatnya.
Nah, disitulah baru ketahui mereka ada ikatan suami istri tanpa izin atau ikatan yang tidak sah, ya kan? Gitu. Lebih jauh, pihak Nuning juga menjelaskan bahwa diduga pihak Alif sempat membuat permohonan pembatalan pernikahan yang sepertinya dilayangkan pihak Alif untuk melegalkan pernikahan keduanya bersama seorang wanita berinisial AO. Namun permohonan itu diceritakan oleh pihak Nuning ditolak mentah-mentah oleh pihak pengadilan. Sehingga dengan itu seolah bisa dipastikan bahwa Nuning sampai saat ini masih sebagai istri sah dari aktor Alif Ali. Dan lantas selain ini juga buka suaranya pihak kuasa hukum Nuning menjelaskan alasan pengadilan agama tidak jadi mengabulkan permintaan pembatalan pernikahan dengan Alif Ali. Kenapa pas pada saat putusan kita belum bergerak? Karena kita menunggu itikat baik dari pihak AA ini. Setelah kami menggugat karena dia meragukan pernikahannya dengan klien kami, akhirnya kami bersidang pada tahun yang sama pula di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang pada saat itu gugatan kita ya untuk peresmian perkawinan, maksudnya keabsahan pernikahan antara Alif dengan klien kami adalah hasilnya dikabulkan bahwa pernikahan kami lah yang sah. Dan sampai saat ini di mata hukum saat ini belum pernah ada yang membatalkan perkawinan ini. Jadi sampai saat ini pernikahannya masih sah. Sementara itu, dalam hal ini Nuning diduga sebagai istri pertama memang agaknya sudah menutup pintu maafnya untuk aktor asal negeri jiran Malaysia tersebut. Mengaku sudah terlanjur sakit hati dengan tindakan yang dilakukannya. Selain itu, Nuning pun sempat sedikit bercerita soal kisah cintanya dengan aktor tampan yang pada bulan September nanti akan memasuki usianya yang ke-34 tahun itu. Usut punya usut pernikahan, mereka berawal dari sebuah perjodohan yang bahkan diceritakan Nuning ia sama sekali tak pernah mengetahui siapa sang suami sebelumnya. Lantas, seperti inilah penjelasan Nuning dan kuasa hukumnya. Begitupun soal istri ketiga yang kabarnya juga tidak mengetahui bahwa sang aktor sudah lebih dulu menikah dengannya, termasuk dengan istri keduanya yang berinisial AO. Kalau saya pribadi, saya kan udah terlanjur sakit ya, karena udah 14 tahun itu kan saya juga udah lama banget ya mas, udah benar-benar menderita lah ibarat kata, apapun saya sendiri. Terus benar-benar saya juga malu dengan tetangga gitu ya, waktunya suami juga nggak pulang, cari nafkah juga saya sendiri, tapi saya juga udah nggak ada etikat baik apapun itu. Ya saya cuma mau pertanggungjawabannya dia aja sih. Tolonglah gitu, maksudnya saya pengen kayak orang-orang perempuan yang lain yang bisa punya suami kayak seperti mungkin seperti kakaknya atau yang lainnya yang udah menikah. Saya pengen kayak gitu aja sih. Jadi maksudnya hidup normal. Pengen hidup normal, jadi tolong istri sebagaimana mestinya dia harus tanggung jawab, kasih nafkah lahir dan batin. Kan harusnya begitu, bukan main kabur gitu aja, nggak tanggung jawab. Kalau untuk saya itu dari awalnya itu dicomblangin. Nah, jadi saya belum tahu jadi kita langsung ketemu aja gitu. Berarti dalam artian belum mengenal karakter Alif sendiri ya? Belum sama oke. Perjodohan. Dijodohkan ya? Karena pas pada saat menikah, saya langsung ditinggal dan bawa pernikahan juga. Jadi saya belum sempat bertemu. Jadi
pada saat sudah menikah mereka, lalu buku nikahnya dibawa pergi, ya, sama si AA ini kan. Kemudian waktu itu ditemukan oleh istri yang ketiga. Ini paspor siapa? Buku nikah siapa? Kok ada foto kamu, ada foto perempuan ini? Loh, kok ini suami istri? Loh, kamu nikah lagi? Oh, kamu punya istri, kamu bohong. Jadi ketawanya justru di istri ketiga. Tabirnya terbuka. Buku ini nih yang sudah dibakar, dihancurkan, sudah nggak ada bentuknya. Ini bisa halaman keduanya ya. Oke, gini ya. Nah, ya satu-satu kita. Nah, ini ditemukan. Ini petunjuknya dari istri ketiga untuk mencari tahu di mana keberadaan. Karena yang bersangkutan mengajukan isbat pernikahan untuk melegalkan anaknya. Lebih lanjut, pihak kuasa hukum Nuning juga menjelaskan mengapa pihaknya tak lagi main-main dalam pelaporannya. Pasalnya dari tindakan yang diduga dilakukannya, Nuning melalui kuasa hukumnya menduga Alif bisa disangkakan dengan pasal 279 KUHP tentang kejahatan terhadap perkawinan. Yang ancamannya juga tak main-main, yakni mencapai 7 tahun penjara. Kami dalam hal ini memberikan waktu sudah cukup lama, tenggang waktu dari 2021 sampai sekarang, tapi tidak ada komunikasi baik melalui istrinya, familinya maupun kepada kami kuasanya, seperti itu. Sehingga kami langsung membuat laporan polisi terkait dengan perbuatan suami ini menikah lagi tanpa izin istri yang sah, yakni 2 kali dilakukan. Kejahatan terhadap perkawinan ya, pasal 279 KUHP. Untuk ancamannya? Ancamannya di 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Seperti diceritakan sebelumnya atau dibalik buka suaranya Nuning Irpana, diduga istri sah Alif Ali. Di momen yang sama, dengan suara bergetar menahan tangis, Nuning sempat menceritakan panjangnya mencari keberadaan sang suami selama 14 tahun lamanya. Seperti apa kisahnya saat itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Dengan suara bergetar menahan tangis, Nuning Irpana di momen yang sama sempat menceritakan perjalanan panjang dirinya dalam mencari keberadaan sang suami selama 14 tahun lamanya. Nuning mengaku bingung kemana ia harus mencari. Karena sejak awal atau dalam pernikahan yang disebutnya hasil perjodohan tersebut, Alif tak lama setelah menikah tidak lama langsung pergi meninggalkannya. Lebih ironisnya lagi, ia tidak mengetahui apa pekerjaan dari suaminya saat itu. Menurutnya Alif hanya bercerita ia memiliki usaha. Sehingga hal ini menambahkan kesulitan Nuning dalam menemukan sang suami. Selama kurang lebih 14 tahun lamanya. Kalau upaya buat mencari itu kan awalnya juga kita mencari ya Mbak. Cuman kan dari awal pertama itu kan dia mengaku itu sebagai pengusaha. Jadi saya nggak tahu harus nyari kemana karena awalnya kan dia bilangnya pengusaha. Jadi saya nggak mungkin nyari kemana, ke perusahaan apa atau gimana gitu. Dan saya nggak tahu sama sekali kalau dia itu sebagai public figure. Kalau untuk kontak enggak, cuman awalnya saya
pikir malah saya menikah dengan artis tersebut gitu, kok kayak mirip gitu ya. Cuman kan pada saat menikah kan yang saksinya bukan kakaknya misalkan. Ada perubahan dari wajah waktu dulu menikah di tahun 2011. Iya. Gitu. Ada banyak sekali perubahan wajah, mulai dari dulu ada bewok ya. Iya. Dulu belum ada, sekarang udah ada. Ya, dulu belum ada bewok, sekarang udah ada. Banyak sekali perubahan, jadi dia sendiri pun nggak ngeh kalau ternyata sekarang dia yang mengaku pengusaha berubah menjadi artis. Nah, Jadi saya tambahkan ya, ini komunikasi itu dari alih-alih itu pengen malah membatalkan pernikahannya di 2021 gitu. Jadi sebenarnya tuh jadi Mbak Nuning ini juga serba salah ya, mau gerak karena sekalinya diketemuin juga buat dibatalin pernikahannya tahun 2021 dan akhirnya ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ya kan, sudah ikrah juga. Nah, kami sampai 2025 sampai detik ini juga masih menunggu itikat baik. Namun ternyata tidak ada itikat baik dari Ali. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya atau dalam kepergian Alif, sang aktor diduga membawa buku nikah yang menjadi satu-satunya bukti pernikahan mereka. Maka dari itu, pihaknya pun menduga bahwa ada sebuah keuntungan yang ingin diambil Alif dari kliennya, apalagi jika mengingat Alif Ali sendiri bukan warga negara Indonesia atau dalam hal ini adalah warga negara asing. Lantas, seperti inilah dugaan-dugaan mereka yang menjadi alasan Alif diduga pergi dengan membawa surat nikah seperti berikut ini. Yang suka sama abang-abang negaranya apa sih? Apakah memang ada ekonomi kah atau ada manfaat kah? Ya, jadi gini, pertama fungsinya saya melaporkan terhadap tindak pidananya itu, pertama untuk pertanggungjawabannya dia, ya kan. Yang kedua, supaya ada kepastian hukum, gitu, karena jelas-jelas ini adalah istri sahnya, ya kan. Yang ketiga, kenapa ini saya lakukan supaya semua publik tahu bahwa ini alih-alih ada istri sahnya yang pertama gitu. Entah ketika dia menikah ijab kabul itu dia meninggalkan istri pertamanya, entah itu ada sifat komersil dari dia yang mengambil manfaat dari klien saya gitu kan. Dia hanya mengambil buku nikahnya saja. Artinya terhadap buku nikah yang dibawa itu kan ada keperluan, ada manfaat yang dia inginkan karena dia itu adalah warga negara asing gitu. Entah itu untuk tertib administrasi atau apa, ada sifat-sifat manfaat yang diambil. Nah, menurut saya ketika itu diambil manfaatnya, yang dirugikan adalah klien saya gitu. Setelah nikah ditinggal begitu saja selama 14 tahun tanpa adanya komunikasi, ya kan? Nah, sedangkan klien saya ini selama 14 tahun dia terbebani dengan apa? Dengan status istri gitu. Dia tidak bisa menikah, dia tidak bisa dekat dengan cowok, ya kan. Ketika di lingkungan kerja dia juga ditanya statusnya apa, menikah atau masih single. Nah, itulah yang jadi bingung, ya kan. Nah, yang ketiga, kenapa ini kita lakukan juga untuk perhatian untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya untuk kaum perempuan, bahwa alih-alih ini ada istri sahnya yang pertama. Apabila di kemudian hari alih-alih menikah dengan wanita Indonesia, itu kita akan tindak lanjut ke jalur hukum, karena berdasarkan pasal 279 juga ada penghalang istri sahnya, yang mana haruslah meminta izin terlebih dahulu untuk dia menikah lagi gitu. Itu himbauan ya, informasi. Jadi apabila ada wanita Indonesia yang ingin dilamar ataupun mau dinikahi lagi oleh alih-alih, haruslah ada izin ini. Kalau tidak ada izin ini, maka kita akan tindak lanjuti pertama itu. Mundur sedikit ke belakang, atau jika betul perkara ini akan membawa Alif Ali berurusan dengan hukum. Sepertinya hal ini bukan kali pertamanya berurusan dengan hukum. Pasalnya sempat beredar pula bahwa Alif sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang terjadi di tahun 2022 lalu. Lantas, apa
perkara hukum yang menjeratnya saat itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Seperti diceritakan sebelumnya, atau terkait perkara hukum lain yang diduga sempat menjerat aktor dengan nama asli Muhammad Alif, Ali bin Ali Datkan itu. Alif pada Maret 2022 lalu kabarnya sempat dijadikan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya karena diduga terkait dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen. Alif kabarnya juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar pasal 266 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Kasus tersebut kabarnya juga berkenaan dengan dugaan pemalsuan dokumen untuk pembuatan akta kelahiran anak dari istri keduanya yang berinisial AOM. Lantas, seperti inilah ungkapan rasa puas istri Alif yang sempat menyatakan rasa puasnya terhadap penetapan tersangkanya dan tak ingin berdamai dengan sang suami seperti berikut ini. Panggilan kedua, dan ketika dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, penyidik meyakini bahwa perbuatan itu ada, alat-alat bukti terpenuhi, sehingga penyidik dengan kewenangannya berdasarkan syarat subjektif objektif melakukan penahanan terhadap tersangka Alif. Jadi di sini kami mengapresiasi apa yang dilakukan penyidik, bahwa ini adalah harapan besar daripada klien saya, Mbak Aska, bahwa dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan dilakukannya penahanan terhadap tersangka tersebut, itu merupakan suatu kebahagiaan. Itu 7 tahun kan ancaman hukuman dalam pasal 266. Terkait nanti seperti apa nanti putusannya, ya artinya kita melaporkan dengan pasal yang disangkakan demikian, dan kita berharap putusannya juga maksimal, bisa sama dengan ancaman hukumannya. Jadi Kak Aska sendiri sudah merasa puas? Puas. Puas seperti apa? Karena udah sesuai dengan yang saya mau, dia ditahan dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Terkait dengan upaya perdamaian ya, saya juga per hari ini tadi pagi sempat menerima chat WA dari salah satu kuasa hukumnya. Kita mengambil sikap karena permasalahan ini sudah berulang. Awalnya dulu ketika ada laporan KDRT yang kemudian sudah dicabut. Kemudian masalah ini terus bergulir, maka itu kita mengambil sikap sampai dengan saat ini belum ada pintu untuk perdamaian. Kita tetap ingin kasus ini berproses sampai ke pengadilan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.